Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi ada kata-kata sahih ala syarti Muslim, maknanya itu hadisnya itu sahih dalam kategorinya Imam Muslim. Standarnya Imam Muslim sahih, walaupun tidak disebutkan dalam kitab beliau sendiri. Kan ada kadang-kadang itu kan hadis riwayat Muslim. Maka itu hadisnya adalah memang riwayat Muslim dan memang di dalam kitab beliau ada. Nah, ada hadis yang sahih sesuai dengan standar sahihnya Imam Muslim. Itu maknanya hadis ini sahih dan sesuai standarnya sahihnya Imam Muslim, walaupun tidak tertera dalam kitab beliau. Gitu loh maknanya. Jadi biar orang tuh paham bahwasanya nggak mesti harus di dalam kitabnya Imam Muslim hadis sahih itu. Imam Muslim sendiri itu loh, kadang-kadang ada hadis sahih beliau tahu sendiri, beliau bikin standar ini sahih, akan tapi beliau tidak masukkan dalam kitab beliau sendiri. Nah, gitu loh maksudnya itu. Nanti ada juga sahih sesuai persyaratannya Imam Bukhari. Kenapa ada kata-kata persyaratan? Karena standar ulama itu dalam memasukkan standar sahihnya itu beda-beda itu. Paling ketat Imam Bukhari. Nah, kemudian agak ringan Imam Muslim. Terus bawahnya Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Itu sesuai tingkatan-tingkatan kesahihannya seperti itu kurang lebihnya. Jadi di antara pelajaran dari hadis yang ke-12 tadi ceritanya paham tadi? Jadi ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pernah satu majelis ngobrol-ngobrol seperti itu bersama Rasulullah. Nah kemudian di dekat situ, kemungkinan besar di Masjid Nabawi ini berarti, itu ada orang sholat. Nah, tengah-tengah ngobrol, kemudian ternyata di situ itu ada orang yang sedang sholat. Sholat, ya sebagaimana umumnya sholat, ya berdiri, ada rukuknya, ada sujudnya, terus seperti itu sampai di tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir selesai, sebelum salam, maka sahabat tadi berdoa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka bi anni lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka mendengar doa itu yang dibaca sahabat tadi itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sungguh orang itu telah berdoa dengan Ismullah Al-A'lam. Nah, yang mana ketika ada seseorang berdoa dengan Ismullahil A'zam, maka Allah pasti mengijabahi doanya. Nah, yang termasuk tambahan referensi Ismullahil A'zam. Jadi hadis yang ke-11 kemarin sudah kita bahas, itu juga dalilnya Ismullahil A'zam. Begitupun ini juga adalah dalilnya Ismullahil A'zam. Nah, yaitu doa yang mana di dalamnya ada asma-asma Allah, ada sifat-sifat Allah, yang mudahnya ya, yang ada di Asmaul Husna itu diambil, nah, ataupun yang ada di dalam Al-Quran itu sifat-sifat Allah diambil, kemudian dirangkai menjadi sebuah doa. Yang mana ketika orang itu berhasil nyusunnya kemudian menjadi Ismullahil A'zam, maka doanya pasti akan diijabah oleh Allah. Dan itu kebanyakan riwayatnya tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ini pelajaran pertama, yaitu
mengenai apa? Ismullahil A'zam di antara referensinya ini. Kita sudah bilang bahwasanya riwayatnya banyak, maka di antaranya kita bisa ambil 2 riwayat ini, yaitu Ismullahil A'zam yang dalam kurung dua-duanya apakah diajarkan Rasulullah? Tidak. Akan tapi dibuat oleh para sahabat dan Rasulullah mensetujuinya, membolehkannya. Itu dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah bolehnya apa? Membuat doa. Nah, yang kedua itu apa? Dalilnya apa? Membuat doa dengan bahasa Arab, dengan mengambil daripada sifat-sifat Allah, dengan mengambil asma-asma Allah, kemudian disusun itu hukumnya boleh-boleh saja. Baik itu nantinya menjadi Ismullahil A'zam apa bukan itu urusan lain, gitu loh. Tapi mengarang doa itu sendiri itu boleh hukumnya, gitu loh, maksudnya. Nah, maka ada doa karangan para ulama, sudah sering kita ulang, ada doa-doa buatan ulama. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja seperti itu. Maka nggak usah bingung. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, katanya hadisnya dhaif, misalkan seperti itu. Atau mungkin itu bukan dari Nabi. Loh kenapa kok? Kalau misalkan bukan dari Nabi dilarang itu kenapa sih? Nah, wong ngarang doa itu hukumnya boleh-boleh saja, itu jumhur ulama seperti itu. Ngarang doa itu hukumnya boleh-boleh saja. Yang penting maknanya sesuai. Nah, biar maknanya sesuai harus ngerti apa? Bahasa Arabnya, artinya gitu. Jangan coba-coba kalau misalkan nggak ngerti bahasa Arabnya ngarang-ngarang sendiri. Jalan ngono kais tak kumpul-kumpul ke dewe, ngarang-ngarang sendiri ya nggak bisa. Harus tahu bahasa Arabnya, harus tahu kaidah-kaidah nahwu dan shorof, harus tahu sedikit-sedikit ada hafal Quran, minimalnya sedikit. Harusnya hafid Quran, harusnya baru kerasa. Kalau cuma baca kan ada asma-asma Allah, ada cerita-cerita yang luar biasa dalam Al-Quran itu nggak terlalu kerasa kadang-kadang. Tapi kalau hafid Quran karena sering mujahadah, sering diulang-ulang, ada titik di mana dia itu kok ayat ini kelihatannya luar biasa. Nah, seperti itu. Itu pengalamannya hafid Quran tuh ada mesti seperti itu. Nah, tanya sama para penghafal Quran tuh mesti ada yang seperti itu. Kalau menghafal Qurannya apa? Niatnya ikhlas, menunaikan perintah Allah, insya Allah dapat pengalaman seperti itu. Kalau misalkan niatnya itu cuma cari nama, itu biasanya cuma sekedar melagu saja. Nah, biasanya melagu-lagu saja, tapi nggak mengambil faedah yang lebih jauh dari itu. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya, di antara pelajarannya adalah pentingnya memperhatikan tempat-tempat yang di situ ada ijabah doa atau ada anjuran doa, gitu loh. Sekarang saya tanya, doa sebelum tasyahud itu, doa sebelum, bukan tasyahud, doa setelah tasyahud sebelum salam, itu ada perintah dari Nabi enggak? Ada perintahnya enggak? Hukumnya apa? Doa sebelum salam setelah fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita habis itu doa dalam hati, misalkan bahasa Indonesia, ya Allah, mudahkan saya keluar 4 bulan ya Allah, gitu. Misalkan, itu boleh nggak doa di situ? Atau hukumnya bagaimana doa di situ kira-kira? Mubah, sunnah apa bid'ah? Kira-kira? Kalau sunnah dalilnya apa? Alasannya apa? Harusnya tahu insya Allah, cuma kurang teliti aja. Nah, tak kasih bocoran. Ini cara berpikirnya para ulama seperti ini. Insya Allah masyhur hadisnya ya, Nabi ngajarkan kita doa sebelum salam setelah tasyahud. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, apa? Wa min syarri fitnatul masiihid dajjal. Di antara riwayatnya kan ada tambahan wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Nabi mengajarkan doa di dalam posisi itu kan, yaitu setelah tasyahud sebelum salam kan. Nah, doa ini, anjuran ini kalau kita memahami secara awam begitu saja, berarti kan kita disuruh doa dengan doa ini, doanya adalah sebelum salam kan gitu. Bener nggak? Ya kita itu disuruh Nabi ketika mendengar
Nabi ternyata nyuruh kita doa dengan doa ini di sebelum salam. Kita nangkapnya bagaimana? Ya doanya doa ini waktunya sebelum salam, gitu aja. Itu pemahamannya standar, artinya pemahaman secara awam seperti itu. Akan tapi kalau ulama memahami lebih jauh lagi, bagaimana memahaminya? Yang pertama, Nabi itu meletakkan doa itu sebelum salam, berarti menunjukkan di situ adalah tempat istijabah. Gitu loh. Maknanya doa ini dianjurkan, begitupun doa-doa yang lain pun dianjurkan. Jadi bukan hanya doa ini saja yang dianjurkan, akan tapi doa-doa yang lain pun dianjurkan, sehingga hukumnya sunnah berdoa sebelum salam serta saat tasyahud. Karena pandangan para ulama, Nabi memerintahkan doa waktu itu, berarti waktu itu adalah waktu yang istimewa, gitu loh. Bukan hanya soal doanya saja, tapi waktu saat itu setelah selesai tasyahud kemudian sebelum salam itu pun adalah waktu istimewa, gitu loh. Paham maksudnya? Jadi Nabi bukan sekedar mengajarkan doanya saja, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa min adzabinar, bukan hanya doanya itu saja. Tapi doa apa saja yang diledakkan di waktu itu, yaitu setelah tasyahud sebelum salam, itu ada waktu istimewa, ada kemungkinan besar diterima Allah, gitulah maknanya. Makanya ulama sahabat tadi, makanya sahabat tadi itu beliau berdoa seperti itu. Berdoa ini Ismullahi A'zam, kemudian doanya diletakkan di mana? Sebelum salam. Kenapa kok diletakkan sebelum salam? Karena beliau tahu doa riwayat yang tadi, yang awal tadi, gitu loh. Jadi beliau padukan riwayat yang tadi itu tentang doa sebelum salam, tapi doanya diganti. Paham maksudnya? Dan beliau susun doa dengan doa Ismullahil A'zam. Gitu loh maksudnya. Ini ngaji biar tahu cara berpikirnya para ulama seperti itu. Lebih jauh lagi. Yeah. Dan kemudian juga di sini ini makanya ulama membuat doa-doa seperti itu alasannya adalah karena ya ada kelonggaran-kelonggaran di dalam syariat, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat dalam membuat doa seperti ini. Makanya para ulama berani membuat doa itu bukan berarti menerjang larangan Nabi, itu bukan berarti seperti itu, gitu kan. Itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian waqad rattaba ba'du ulama'ina da'awatin, maka telah menyusun sebagian ulama-ulama kita doa-doa. Tuqalu ba'da du'ail ma'thur akibal adzan. Tuqalu ba'da du'ail ma'thur akibal adzan. Yaitu doa-doa yang ma'thur yang disusun yaitu setelah adzan contohnya. Wa ba'da sholawati, begitupun doa-doa setelah sholat. Tawakhiyan, mengharap limawatinil ijabah, di tempat-tempat dikabulkannya doa. Ungdzur asyarha fi iddatil hisnil hasin lisyaukani. Lihatlah syarah yaitu kitab Hisnul Hasin karangannya Imam Syaukani. Faqad aqada faslan li hadhil mawatin. Beliau telah membuat satu pasal khusus, satu bab khusus tentang pembahasan ini. Walakinnal mutafaiqihina, akan tapi orang-orang yang sok paham, yarona, mereka berpandangan, kulla dzalika, semua itu bid'atan bid'ah. Wa ma dzaka, dan hal itu terjadi illa li'annahum, hanya karena mereka la ya'rifuna sunnah, mereka itu sebenarnya enggak ngerti sunnah sebenarnya. Jadi ini yang kita terangkan tadi, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil itu Ismullahil A'zam, kemudian membuat doa-doa, kemudian memperhatikan tempat-tempat diijabahnya doa. Ini adalah sudah biasa diamalkan dan dipraktikkan oleh ulama-ulama, sudah biasa gitu loh. Jadi melihat hadis itu cara mempraktikannya ya pelajarannya 3 ini minimal. Akan tetapi orang-orang yang sok paham nyalah-nyalahkan. Berarti kira-kira yang mayoritas yang salah apa yang minoritas ini yang salah kira-kira? Kira-kira yang paham beneran itu yang ulama-ulama besar seperti Imam Syaukani, Imam Abu Dawud, sekedar mereka yang hanya berapa persen, seperti itu. Maka kita harusnya lebih condong kepada jumhur ulama. Dan kita nggak akan tahu ini adalah pendapatnya jumhur kecuali kalau kita ngaji. Makanya kalau misalkan kita kemakan hanya dengan perkataan-perkataan mereka
dengarkan ngaji-ngajinya mereka, akhirnya ya mungkin bisa jadi termakan. Oh ternyata nggak boleh, ternyata dilarang. Nah, itu kan yang sesuai sunnah. Iya sunnah, tapi sunnah yang dimaksud oleh mereka tidak sama dengan sunnah yang dikehendaki oleh jumhur ulama, itu berbeda. Hati-hati. Nah, bid'ah, iya bid'ah. Kita pun menolak keras bid'ah. Akan tapi bid'ah yang difahami mereka sangat berbeda dengan bid'ah yang difahami kita. Kata siapa kita nggak memerangi bid'ah? Nah, kata siapa Imam Syafi'i nggak memerangi bid'ah? Kata siapa? Tapi ketahuilah bahwasanya yang dipahami Imam Syafi'i tentang bid'ah tidak sereceh bid'ah yang dipahami mereka. Yang sedikit-sedikit menyalahkan orang segala macam itu. Enggak seperti itu. Secara turun-temurun inilah pemahaman yang sudah ada. Seperti itu yang kita bisa ngaji malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman yang benar kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah.